Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novita Indriani dari kelas Manajemen 19A6 Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perubahan, saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengetahui perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut. Ada manfaat dan tujuan manajemen perubahan. Manfaatnya yaitu mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Sedangkan tujuannya yaitu agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Ada 3 tipe perubahan. Yang pertama, perubahan rutin, perubahan peningkatan, dan perubahan inovatif. Perubahan untuk mencapai sukses. Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang di sekitar kita. Pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Henry Ford, Mahatma Gandhi, dan Bill Gates merupakan contoh orang-orang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan. Mengapa perlu melakukan perubahan? Jika tidak mengalami perubahan, pasti kita akan mengalami kesulitan, stres, bahkan mungkin kita tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi, perubahan bukan lagi merupakan suatu kebutuhan atau pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan. Tanpa perubahan, tak ada daya juang untuk terus hidup. Perubahan juga seringkali diikuti dengan kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, dan memproduksi barang dan lain-lain. Apa yang diperlukan dalam perubahan? Menurut Taylor, seperti yang dikutip oleh Anna Moyo dalam artikelnya, yaitu dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal ini, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Nah, yang sekarang, bagaimana sih cara melakukan perubahan? Cara-cara berikut ini dilakukan oleh Nicholas Morgan. Dalam artikelnya yang muncul pada bulan November tahun 1996. Cara yang pertama yaitu membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa dijadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Nah, yang kedua yaitu melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapatkan ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini bisa kita pilih yang terbaik atau bisa kita kombinasikan menjadi ide-ide baru. Jika kita ingin meraih kesempatan untuk mendapat promosi yang ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita perlu melengkapi diri kita tentang persyaratan, tugas, dan tanggung jawab orang yang berada pada posisi yang kita targetkan. Ada 4 tahap dalam manajemen perubahan. Tahap yang pertama yaitu tahap identifikasi, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap implementasi, dan yang keempat tahap evaluasi. Ada 2 langkah manajemen perubahan. Yang pertama, identifikasi tipe perubahan. Ketika Anda harus memanage perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi tujuan perubahan. Mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar manajemen perubahan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.